Ya, Gini dulu kalau ya, teman. seseorang bernarasi dibiarkan tanpa data, Aduh, itu nggak ada bisa data menyesatkan. menyesatkan. Sudah Betul, tunjukkan saya data, setuju dengan Bang tunjukkan data. Ilainas. Gantian Jangan dulu ya. dibiarkan Tunjukkan orang data, ya tunjukkan dulu. yang tanpa data ya Gini, dia bernarasi. tunjukkan Dasarnya Ilham, apa? Oke ya. Gantian ya. Ilham, tunjukkan Begini aja data. teman-teman, coba jangan ribut lah, jangan ribut. Gini aja, Ini supaya udah kita mati tidak di- lari dari, udah padam lampu di tempatku ya. ya, supaya kita tidak lari dari konteks. Kita bahas aja sesuai Bible aja. Kamu tahu nggak tentang Ellen G. White ini? Karena kan Bapak Surwan dari tadi bahas tentang Siapa Bible. Ellen G. White ini? Sejarah Advent. Coba kamu Kamu tahu tunjukkan nggak data siapa? Ellen White mengajarkan pribadi. Gini, tunjukkan data Ellen White. Loh mengajarkan ini makanya pribadi. dia buat dasarnya ini. Semua dasar-dasar Gimana, dirangkum kapan itu? sama dia ini. Trinitas, Kapan gereja ayah. Advent ya? Hanya ada satu kamu Allah. harus gunakan data. Kamu harus gunakan Iya data ini, dulu. Kapan? ini data saya tunjukkan data kamu mana? Kapan itu? Yang kamu bilang tadi. Tunjukkan tahun dulu ya. Tahun berapa Advent menerima istilah Trinitas itu? Coba kamu tunjukkan data. Udah kayak Loh. muslim ini Ini- Bang Seruan. Iya ini semua ada sejarah ini informasi Justru umum itu kamu kan tidak sejarah tahu ya. dan Itu kan tidak simbolik tahu nih sejarah statistik. Advent yang benar. Oke, ini informasi dan umum sejarah. Saya klik ya, saya klik datanya. Oke, nih, ini oke muncul ya. Nih ASTR nih. Coba Tunjukkan data kamu tahun mana? berapa. Ini sejarahnya. Tunjukkan tahun berapa. Gini. Ini Tunjukkan tahun sejarahnya berapa. ini. Iya, kamu tunjukkan Statistik data keanggotaan sejarah. gereja misalnya. Ya dulu dong, supaya kamu dengar Kamu data kamu mana? Kamu dari tadi ngomong mulu ah. Jadi gini Itu Ilham, kamu dengar Begini ya. Ini saudara-saudara. maksa orang dat saya tunjukkan datanya kamu nggak Selama ini. saya bermain Tito ini saya tidak pernah membahas masalah tentang itu denom. Tidak. Iya, Betul. makanya saya bilang Coba kamu kalian itu buat telusuri, pemahaman saya sendiri. Tidak mau membahas denom itu. Kenapa? Itu seakan-akan itu saling membenci satu sama lain dengan masalah tentang denom. betul. Saya tidak Setuju. pernah Makanya mengenal jangan- denom itu. Mau Kalau denom siapa misalnya dia? Sedangkan Kalau saya sa- mengatakan di sini setan aja aku terima di sini. iya, maksudnya kamu dia bergereja Bang Ucok di jadi kayak Advent, setan itu Bang Ucok gelap-gelap itu. pemahaman- Betul. Bang Ucok jadi kayak pemahamannya setan. juga harus Setan ku terima sesuai di sini dan lah. bisa ku tertibkan di sini. Iya. Ya. Jadi jangan Makanya saya tidak mengaku-ngaku pernah berbicara Advent masalah tentang tapi denom. pemahamannya nggak Advent gitu loh. Artinya Anda berdusta gitu loh. Siapa mau berdiskusi dengan pendusta? Anda Advent mengaku. Para tunjukkan tahun berapa Advent menerima Cok, Trinitas. Saya sudah tunjukkan tadi loh. Kamu yang menunjukkan sekarang. Kamu tunjukkan tahun berapa itu? Tahun berapa? Dari tadi Iya, Bang ini. Seruan kayaknya yang menyesat-nyesatkan denom. Dia tadi yang mulai. Tahun nih, berapa Bang dulu Seruan. supaya kamu tahu? Nih. Tahun berapa dulu kamu tunjukkan? Daftar referensi ya sebentar ya. Ini ya sebentar. Statistik nih ya. Statistik peningkatan gereja Advent hari ke-7 ya. Kemudian apa ini? Studi keanggotaan gereja. Sumber daya terkait. Dia punya ada websitenya. Website kamu mana? Gereja kamu yang mana ini? Tunjukkan data tahun berapa gereja Advent terima Trinitas itu. Tunjukkan data. Gimana sih? Memang harus Trinitas, Pak. Itu harus utama gereja. Itu kamu kan tidak tahu sejarah Advent. Kamu kan Ya tidak tahu. ini tadi. Ini tadi Nas, ini. Ilahinas, Pak Ilahinas. Sebentar. Tadi Pak Sebentar, Seruan mereka membuat website ini. minta carikan Sebentar, di Pak. situ. Mereka membuat website ini menampilkan Trinitas, menampilkan kitab suci sebagai dasar kepercayaan mereka. Nih. Ya, Gereja Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai cara satu-satunya kredo mereka ya, dan memegang keyakinan-keyakinan mendasar tertentu sebagai ajaran kitab suci, keyakinan-keyakinan ya. Ini apanya? Kitab suci ya, itu sebagai perjanjian lama ya dan perjanjian baru ya. Kemudian apa lagi? Trinitas, pemahaman Trinitas. Hanya Tahun ada berapa satu itu? Itu Allah. yang saya minta, yang saya minta.
tahun berapa Kok itu tahun gereja berapa Advent sejak menerima? berdiri mereka buat ini? Tunjukkan tunjukkan Makanya data kamu tahun. gereja di mana? Kamu tunjukkan data gereja kamu di mana? Oke, kalau Kamu gitu tunjukkan. kemudian supaya Coba kalau gitu kamu tunjukkan kemudian, satu saja data kalau gereja gitu kamu. kemudian supaya saya jelaskan. Kamu kan tidak tahu. Kemudian Enggak, data gereja kamu mana? Kamu gereja di mana? justru itu kemudian boleh kemudian supaya saya jelaskan. Enggak, kamu gereja di mana? Tengah-tengah gini Bang Ainas. Websitenya di mana? Ngalah tapi dia bicara pakai data. Aduh. Coba silakan Bang Surwan. Coba kamu pakai data Data lah. itu Jangan kamu. gini. Enggak ada yang percaya sama Anda kalau nggak pakai data. Justru datamu itu kan harus kamu tunjukkan tahun Kamu- berapa. Gini ketengahin. Biarin Tahun berapa? Bang Surwan sekarang pakai data di awal, adat awal yang menolak Trinitas. Coba. Gitu caranya. Begini, supaya dengar dulu ya. Tolong tunjukkan gunakan data tahun berapa gereja Advent terima Trinitas. Itu kamu harus jawab. Loh itu Ya, kan tunjukkan. jadi dia Ini minta lucu nih. Ini lucu nih. enggak. The way, Ini loh. diam. The way. Sabar, Ini. diam dulu. Gini, Gini. ketengahin. Aku Sama ketengahin loh ini. seperti berdebat ini kepada yang berbeda keyakinan kepada kita. Heran aku, aduh. Iya, maksudnya si Bapak Sirbuan. Nggak punya pendidikan aku. Saya tidak pernah mengenal Tuhan itu dulunya. Tapi begitu saya hampir mati, baru saya mengenal Tuhan itu seperti apa di dalam hidupku. Saya rasa ada yang S2 di sini, S3. Malu kita. Aduh. Betul. Jadi gini loh, Sorry Pak Subu. kawan. Kalau Sorry teman-teman Anda saudara-saudara gereja aku. Advent, Kalau hidup Anda kita harus di dalam tahu Yesus apa yang Anda Kristus, yakini, gitu. harusnya kita harus mengisi sesuatu kelemahan satu dengan yang lain. Bukan Betul. seperti ini. Saya benar bahwasanya ada S3 di sini. Setuju, Yakin saya setuju. Jadi makanya kata Pak Suruan, tolong kan si Bapak Ilahinas ini pakai dua device. Tolong ditulis itu, carikan di situ. Bentar dong Pak, gantian dulu. Tolong carikan di situ apa yang ditanyakan Pak Seruan itu. Dia minta tolong ke Bapak. Bisa nggak dibuka Tidak dari ada, situ? Pak, mengatakan Aduh. itu websitenya bahwa di itu Tritunggal Trinitas gerejanya. Saya mau Aduh. cari kemana, orang memang nggak ada. Hostnya tidak suka lagi bahas denom. Ngapain kalian ngotot lagi? Ganti topiknya maksudnya. Aduh, kalian. Oke, jadi kita nggak Ya bicara baik, denom ini. begini. Kita Gini, bicara aku aja. minta waktu. Itu adalah harus aku utama. tolong dikasih waktu lah 5 menit Semua Bang Ucok. gereja harus Sebentar, Tritunggal, biar sebentar. jelas ya. Sebentar Bang Presiden, sebentar. Oke. Semua gereja di Indonesia itu harus Tritunggal, harus. Karena itu pengajaran Seluruh para dunia, Bang. rasul. Iya, semua gereja. Dunia. Jadi Anda jangan berpikir macam-macam, berfantasi bahwa Bapak itu adalah anak itu adalah Roh Kudus. Bukan begitu. Itu harus utama namanya. Tritunggal itu, Trinitas, pemahaman para rasul. Ya. Begini. Aku minta waktu 5 menit, Bang. berfantasi Bang. mengenai Alkitab lagi. Kasih waktu 5 menit Bang. Kasih Biar- waktu biar aja, kita udah nggak jelas. apa-apa. Coba dia. Aku kasih waktu 5 menit. Silakan. Tolong Bang Ucok. 3 menit lah, 3 menit kelamaan, 5 menit. Ya silakan siapa yang bernarasi dulu. Aku. Seruan. Seruan selesaikan dulu yang tadi. Ya dikasih 3 menit, kasih 3 menit aja. 3 menit dulu Iya. Bang. Saya- Udah jelas Kan sebenarnya udah- kalau Bang Seruan, udah udah jelas. saya bilang Udah tadi. jelas kalau Bang Seruan. Ya. Pak Seruan tadi udah saya bilang, karena Pak Seruan ini udah pernah juga saya dengar, dia tidak pernah mengatakan ya itu seperti yang saudara-saudara bilang tadi. Jadi saya lihat itu ya Tritunggal. Yang menurut pemahaman saya, karena pemahamanku itu waktu itu ada suara, lalu ada merupati Yesus ada di Sungai Yordan waktu dibaptis. Artinya itu 3 itu bukan dalam artinya 3 jadi dipisahkan, artinya ya mereka satu. Yang saya dengar ya dari Pak Seruan, apakah memang saya tidak tahu, bisa saja kalian mengatakan kepada saya ini kamu itu cok sesat. Ya memang itu saya terima itu karena memang saya tidak punya pendidikan kawan. Cuma yang saya perbaiki hidupku. Apa yang tidak seharusnya itu dilanggar, nggak mau saya langgar, saya usahakan supaya dibenarkan saya. Saya tidak pernah masuk masalah tentang denom itu. Karena ya siapa tahu dia bisa memperbaiki hidupnya.
Gak mau dia berzina, gak berdosa dia, kan? Dia harus taat. Silakan, siapa yang bernarasi, silakan. Baik, baik. Aku minta waktu 5 menit lah. 5 menit Bang Bang Ucok. Hosa Biar- dulu dong, biar- tanggapi dulu. Hosa tanggapi dulu Ilham tadi ya, boleh? Tanggapi dulu. Ya silakan, siapa yang bernarasi? Oke. Saya dulu ya. Berapa menit biar apa dapat? 3 menit lah, 3 menit. 3 menit, oke. Oke ya. Jadi yang pertama, sama-sama kan kita sepakat ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Tetapi selalu bekerja sama. Dimulai dari proses penciptaan sampai pada penyelamatan kita umat manusia. Itu sama. Yang menjadi masalah, munculnya istilah Trinitas. Masalah lagi. Apa yang maksud? Ganti dulu. Ini bicara pribadi Allah, Pak. Biarin Biarkan dulu. Biarin aja dulu bang, biarin aja dia bernarasi sendirian. Cuma dia yang bisa berbicara di Nanti sini. nggak selesai nanti. Udah Iya. lanjut. Jadi yang menjadi masalah munculnya hasil inisiat tadi, Trinitas tadi, yang mengajarkan ya ketiganya adalah Allah, sehingga intinya Roh itu Allah yang tidak pernah alkitabiah, yang ada adalah Roh Bapa atau Roh Allah. Trinitas ajarkan kan di tengah, kalau digambar segitiga itu kan Allahnya kan di tengah. Jadi merujuk kepada Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh. Ini kan bahaya. Itu untuk hanya mempermudah, Pak. Segitiga itu Bukan, hanya bukan. mempermudah untuk Justru memahami. di sini lah, tunggu potong Itu dong. ada ayat Tunggu potong Alkitabnya. Gantian dulu dong. Anda kalau punya gereja sendiri, coba Anda tampilkan Gantian websitenya dulu. mana. Ilahinas, ini giliran dia. Kok kamu nggak paham dari tadi? Udah dikasih waktu ke dia. Oke, silakan, Kamu silakan, potong. silakan. Gimana sih kamu ini? Ya. Akibat dari keputusan Nisa ini menghasilkan doktrin. Ya. Allah Roh. Tertulis loh, Allah Roh itu. Ini kan tidak alkitabiah. Yang ada adalah Roh Allah atau Roh Bapa atau Roh Tuhan. Itu yang ada. Akibat dari doktrin yang sesat itu menghasilkan banyak orang hari ini percaya Yesus itu Bapa. Membingungkan istilah Trinitas itu. Banyak anggota jemaat kita sudah percaya loh hari ini Yesus itu Bapa itu sendiri. Inilah hasil dari istilah yang diputuskan dalam konsil Nicea Udah, itu. jangan mutar-mutar. Tunggu dulu, Coba, saya biarin. silakan mau bicara. Kamu Biarin mutar-mutar. aja dia bernarasi, Bang. Biarin Iya. aja dia bernarasi aja. Iya. Biarin. Jadi Gantian, semua orang juga mau bicara. Ilham, gini dulu Ilham ya. Kamu bilang Jadi, sesat-sesat, siapa yang tunggu sesat? dulu Kamu yang dong. sesat, Aduh, gimana kamu ini bimbing kan saya orang. belum selesai, masih 2 menit. Nah, Ya udah tambah Jadi- 1 menit, biarin Bang Ilainas. Kan udah kesepakati kan. Udah biarin. ya jadi para pendiri gereja Advent itu tidak pernah kenal istilah Trinitas, tidak pernah. Dia nanti muncul setelah para pendiri gereja Advent itu meninggal. Sehingga kenapa sebelum setelah meninggal itu dia telah ditunjukkan sebuah kail tentang pembaharuan, bahwa akan ada ajaran-ajaran palsu yang masuk ke dalam gereja ini. Maka dibutuhkan pembaharuan. Artinya apa? Membenahi semua ajaran palsu yang telah berhasil masuk ke dalam gereja Advent untuk dikoreksi, kembali diuji dengan firman Tuhan. Benar atau salah? Jika didapati salah, ditinggalkan. Itu utama dari pembaharuan itu. Maka secara pribadi kami yang memulai loh. Siapa yang mengajarkan, yang belajar firman Tuhan lalu melihat, oh ternyata doktrin Gereja ini Abang ya, contoh telah Berarti menyimpan dari yang firman benar Tuhan. ya, Bang? Kami yang akan memulai secara pribadi. Untuk apa? Mulai menghidupkan kebenaran itu dan berbagi kepada orang lain. Ayo kembali kepada Alkitab. Karena cuman satu-satunya doktrin Sudah lewat, sudah ditambah waktu, udah hilang. hanya Sudah lewat, Alkitab Bang. otoritas kita. Sudah lewat. Sudah lewat. Oke. Udah silakan siapa yang mau ngomong. Bang Ilainas Jadi sama aku Bang minta Kusindir. waktu ya, cuman agak aku minta 5 menit lah karena seperti agak panjang Aku tapi mau mudah-mudahan bisa menanggapi cepat. sedikit, boleh host? Sedikit aja. Menanggapi narasi Bang Yang mana Silakan. ini? Yang mana harus sepakat dulu sama Bang Presiden sama Bu Elizabeth. Ya udah Mbak Elizabeth aja dulu. Soalnya aku minta agak banyak soalnya. Mbak Elizabeth. Silakan. Hanya menanggapi narasi Bang Seruan.
Dia bilang tadi hanya di Akpen yang benar, yang Tritunggal ini nggak benar. Gitu ya Bang? Gitu menurutmu Bang Seruan? Ya. Kita narasi aja. Nanti saya jangan ditanya nanti Aku nggak mau selesai. menanggapi abang aja, mau menanggapi abang Seruan aja. Ya, Karena tanggapi gini aja, tanggapi aja. Nggak usah bertanya Karena- lagi. Jangan Ada. Iya, hanya Bu tanggapi Elisa aja, dulu, tanggapi tanggapi aja. saja, Bu. Tanggapi Ada aja, al- tanggapi aja. Itulah. Ada ayat Alkitab Bang mengatakan jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi itu ada tertulis. Itu aja dari aku simpel aja. Sekian, lanjutkan. Oke, setangkap ya host ya. Oke. Ya. Jadi sama-sama kita sepakat kan. Inilah Bang Presiden dulu. Aduh, ini nggak punya Presiden nggak yang punya ngomong rasa nanti ya. hormat ini. Biar begini. Mesti saya nanti ngomong. Silakan Pak Presiden. Itu yang karena Tuhan yang Mbak mengetahui. Elizabethnya dimatiin dulu. Mbak Elizabeth timernya Nggak apa-apa. diselesaikan baru. Nggak apa-apa. Udah selesai dia katanya. Enggak, aku Nggak apa-apa. Host izin saya turun dulu Yaudah. ya. Host izin saya turun ya. Izin ada penting. Saya turun dulu ya. Oke, Nanti lanjut ke depan. Terima kasih Pak Seruan ya. Jangan begitu dong, jangan buang kotoran terus kamu kabur. Aduh, ini buang kotoran ini namanya nih. Jangan begitu Dewi. Biar aja Loh, namanya iya, diskusi. nggak boleh begitu. Ya, Nggak kan boleh. orang ada sibuk. Orang ada Selesaikan sibuk. dong. Orang Tanggung ada jawab sibuk. sebagai seorang yang membuang kotoran. Nggak, harus jangan dijelaskan begitu. dulu. Kita jaga Tidak lisan seperti kita. itu, saudara. Wah, tidak seperti itu. Saya juga Hak tidak itu hak sepakat. dia mau turun. Jangan framing seperti itu, nggak Saya boleh. juga nggak bagus. ya memahami ya mungkin ya ada penting ya. Contohnya seandainya saya bernarasi, begitu habis saya bernarasi, aduh ada yang penting. Ini host ini bagaimana ini? Ya sementara kan ya bukan hanya di saat waktu ini aja kita bicarakan tentang punya Tuhan toh. Oke host, saya juga izin turun ya semua ya. Nah, Oke, marilah kita oke. gunakan room itu diskusi dengan baik gitu loh. Jangan menjudge orang, itu aja. Saya izin turun mau istirahat dulu, besok mau ada pekerjaannya Oke, semua terima ya. kasih. Saya izin turun semua, shalom semua, shalom. Shalom, Selamat shalom, pagi. shalom, shalom. Selamat pagi. Yang lucunya Pak. tadi gini ya. Aku dengar pernyataannya Bang Seruan ya. Dia mengatakan soal Tritunggal ada 3 pribadi. Itu sudah merujuk paling tidak pada Tritunggal ya. Tapi dia terus mengatakan makanya kemudian ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan sudah nggak nyambung. Menyesatkan Bapak itu Yesus. Aduh, jadi gimana sih maksudnya, aku nggak ngerti. Jadi kita lanjut. kan sebagai manusia ini ciptaannya Tuhan kan kita kan nggak sama. Kalau sama nggak ada perdebatan. Itu Ya, intinya ini di dalam hidupku. Kalau sama artinya tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Ya dan kita buktikan selama ini. Tentang membahas Tritunggal saja. Dan itu saya juga mengakui bahwasanya saya Tritunggal. Begitu nanti ditanya, itu sesat, itu salah. Ya karena memang pemahaman berbeda. Karena ya mungkin ya apa yang keluar dari teknologi ini semua kadang-kadang begini. Karena nggak sampai semua kawan. Makanya sering saya katakan di dunia nyata, saya mengatakan selesainya kita membicarakan tentang firman Tuhan, tamat kita di dalam pemikiran kita menigoy. Sebelum itu belum ada satupun manusia ini, ya saya katakan itu sudah mampu semua setebal Bible itu. Karena yang sama-sama diangkat itu isinya Bible. Makanya saya mengambil kesimpulan, lebih bagus saya benarkan hidupku, saya usahakan sebagaimana nanti saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang penting kuncinya sama saya, Yesus Kristus yang menebus semua aku dari perbuatan dosa aku. Dia sudah menanggung yang seharusnya aku yang menanggung. Dan saya berterima kasih kepada dia, makanya selalu berdoa saya, tolong aku Tuhan, ampunilah saya. Silakan Pak Presiden. Ya baik, terima kasih. Tolong timernya lah Bang. Aku minta 5 menit deh. Tapi mudah-mudahan Oke, lebih cepat. silakan.
Ya aku izin ya teman-teman ya, aku bukan orang yang paham betul atau tahu betul tentang Kristen. Tetapi kita kembali tadi, apa sih yang menjadi perdebatan di awal? Yang menjadi perdebatan di awal adalah ketika kita bicara tentang sesat dan bagaimana melihat sebuah kesesatan kan itu. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan tadi adalah, pertama kita tidak bisa menafsirkan sendiri berdasarkan pemahaman pribadi. Kenapa? Karena semuanya sama, Alkitabnya sama, terus tuding-tudingan. Nah, itu yang harus kita hindari. Lalu kita harus bicara apa? Bicaranya by data. Ya, sepakat. Nah, datanya apa? Historical, sejarah. Ditarik ke belakang, sejarahnya apa yang jadi datanya orang Kristen? Konsili Nikea 325. Apa yang terjadi di sana? Yang pertama, konsili tersebut diadakan karena adanya paham yang dianggap sesat waktu itu yang disebut Arianisme, yang diusung oleh Arius, yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah Bapa, hanya utusan. Itu perlu kita garis bawahi. Ya. Lalu di dalam konsili ini siapa aja yang ada? Sekitaran 300 uskup, yang artinya kita harus paham bagaimana dulu bapak-bapak gereja kita ini hidup dalam keimanannya. Harus kembali dulu kita ke sana, biar paham bagaimana dulu bapak-bapak gereja ini hidup dalam keimanannya. Artinya apa? Tadi betul kalau nggak salah Bang Dowe atau siapa yang mengatakan bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang bisa kita jamin keimanannya waktu itu. Lalu mengapa? Oh, sama saya lupa, Arius sendiri dan beberapa kawannya waktu itu, termasuk patriark itu Kaisar Konstantin Agung yang pertama itu kalau nggak salah ya, saya mudah-mudahan saya nggak lupa ingat. Dari mana saya dapat ini? Dari gereja. Kebetulan saya awalnya itu Lutheran, 27 Lutheran, lalu saya menikah menjadi Katolik. 2 kali saya katekisasi. Artinya disinilah pendalaman itu iman itu terjadi. Terus kita bertanya sama otoritas pendeta kita, pastor kita, itu kita bercerita apa segala kayak gitu, itu bertanya tuh. Makanya saya dapat ilmu kan kayak gitu ya, atau pengetahuan. Nah, ketika konsili ini dilakukan, itu kalau nggak salah itu 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu bukan sekedar proses yang begitu-begitu saja, tidak. Itu ada terjadi perjalanan spiritual di sana yang dibahas tentang Alkitab itu sendiri, kemudian keseharian para rasul dan penerus-penerusnya. Dalam artian kata, ini bukan satu momen sembarangan sebagai landasan orang Kristen. Makanya hasilnya apa? Dikumandangkanlah Tritunggal itu. Yang artinya Allah, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus adalah 3 pribadi yang satu hakikat tidak bisa dipisahkan. Itu pahamnya. Lalu Arius dan alirannya itu dibuang dari gereja. Nah, ini kita harus jadikan dasar. Lalu apa lagi? Aliran turunannya dia, Arianisme Homoian namanya. Apa bentuknya? Pandangan yang menyatakan Allah Bapa serupa dengan Yesus. Nah, ini kita paham lah. Aliran-aliran apa yang sekarang lagi muncul dan mencari validasi gitu. Jadi saya bukan mengatakan, sekarang kita harus menyesatkan atau apa. Tapi kita orang Kristen yang berdasarkan landasan Tritunggal tadi, mengerti dan paham mana ajaran yang sesat itu. Tanpa kita sebutkan sebenarnya. Itu tujuannya. Makanya tadi aku pertanyakan, apa dasar kita? Makanya aku kembalikan kepada sejarahnya. Ini loh yang bisa menjadi dasar kita. Termasuk masalah Tritunggal tadi dan lain-lain. Termasuk apa tadi, Credo Nikea dan macam-macam lah hasilnya waktu itu. Itu aja, terima kasih. Ternyata aku 4 Shalom semua. menit lebih. Shalom Leo. Terima kasih. Oke, salam Shalom, Bang shalom. Timotius. Salam. Shalom. Bang- Boleh bicara 2 menit Bang aja Ide. Leo Cok? Silakan Bang. Baik. Makasih
Pak Ucok, Bapak semua, Bapak Ibu, ada dua hal dikit aja, sampai 2 menit kali ya. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu sebagai umat Kristen, anak-anak Allah melayani Kristus. Ya, mari kita bersatu semua Bapak Ibu semua. Ya, semoga Komal dan channel ini menjadi berkat lah. Yang kedua, Kakanda yang terkasih, yang tercinta, yang baik hati, Abang Presiden, bukan saya lebih kudus tidak, alangkah kita baiknya Bapak Ibu sambil memberitakan Kristus jangan merokok. Bapak Ibu semua ya, kita berbicara ketuhanan, kekudusan, kesucian, kemuliaan Allah. Kita dan saya boleh mengetahui semua isi Alkitab, tetapi apakah saya mengasihi Kristus? Mari anak-anak Tuhan, generasi muda, jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan berzina, dan jangan bercabul. Jaga kekudusan, kesucian kepada Kristus Tuhan. Semangat, Lai Ucok, Bapak Ibu semua berapologia di Komal ini. Tuhan kiranya menolong kita semua. Makasih Bang Ucok, saya Timotius. Shalom semua. Oke, terima kasih sama Pak. Besok Bang Ucok nggak boleh merokok loh kalau bikin Komal. Bang Boleh. Forbide, Saya tanggapi. Lanjut. Jadi berikan saya waktu. Jadi saya kenapa tadi Silakan, saya Bang. susah menampilkan data tadi supaya Anda sadar Anda itu bergereja di mana, berkomunitas di mana, apa yang Anda pahami tentang Selamat pagi, gereja Oppo. Anda. Pagi Ya, semua. semua gereja itu memahami ketritunggalan, tetapi memang beberapa gereja tidak menjelaskan dan mengajarkan secara detail apa itu Tritunggal. Itu kita akui. Tetapi paling tidak ada pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan di akhir ibadah. Nah, itu sudah merangkum kebagaimanaan Allah ya. Pengakuan iman rasuli itu adalah wujud ya, mengingatkan kita bahwa ketritunggalan Allah itu memang harus dipahami. Kenapa? Karena ayatnya untuk mencapai hidup yang kekal itu kita harus mengenal Allah yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi kita harus mengenal Allah yang kita imani, ya, supaya kita tidak tersesat. Bahkan Yesus mengatakan, kalau ada salah satu saja yang menyesatkan salah satu dari anak ini, ya, ikatkanlah batu kilangan ke lehernya dan buanglah ke laut. Ya, Yesus sangat membenci kesesatan karena orang yang sesat tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi Yesus membenci kesesatan. Makanya saya tadi tekankan, Anda itu bergereja misalnya di Advent tadi ya, Anda harus paham apa dasar-dasar imannya. Tadi saya sudah tunjukkan ada kitab suci, Alkitab, kemudian apa lagi? Ya, Trinitas, itu salah satunya. Ya, kemudian apa lagi? Ayah dan lain-lain itu ada semua dasar-dasarnya. Tapi kalau Anda sebagai jemaat Advent misalnya, Anda nggak paham, Anda tafsirkan sendiri Alkitab itu, oh begini, oh begitu, oh begini. Berarti Anda tidak pernah berkomunikasi dengan hamba Tuhan yang ada di Advent. Hamba Tuhan di Advent itu diajarkan ya, pengajaran para rasul. Bukan diajarkan berdasarkan pengajaran para dosen-dosen, bukan. Semua mengacu kepada pengajaran para rasul. Nah, itu disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala di setiap sidang jemaat. Ya, pada gembala-gembala itu harus diajarkan. Ya, memang tidak kita pungkiri ada juga gembala yang pemahamannya juga melenceng karena mungkin sekolahnya cuma 6 bulan. Ya, sekolahnya cuma 6 bulan. Kalau yang sebenarnya kan ada 5 tahun ya, STH ya. Jadi mereka butuh waktu untuk memahami kebagaimanaan Allah. Begitu ya, kebagaimanaan Allah ini adalah arus utama. Arus utama yang harus dipahami. Kalau tidak keluar dari kebagaimanaan Allah ini atau Tritunggal ini, itu namanya dikatakan dianatema. Jadi Arius misalnya yang lebih mengutamakan kemanusiaannya, menghindari keilahiannya, itu dianatema.
Sabelius yang mengutamakan keilahiannya, menghindari kemanusiaannya itu di anatema. Itu juga uskup gitu loh ya. Uskup orang-orang pinter. Tetapi apakah di anatema? Di anatema karena tidak sesuai dengan Alkitab, bukan sesuai pada Bapak Gereja, bukan. Di pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa itu bapak-bapak gereja, pemikiran bapak-bapak gereja, bukan. Bapak-bapak gereja itu justru menarik itu orang-orang yang menyeleweng gitu ya, uskup-uskup yang menyeleweng tadi itu. Kamu kembali nih pengajaran para rasul sebenarnya gitu. Makanya di anatema. Tapi kita tidak pungkirin bahwa pengajaran Arius misalnya itu sudah merambat menjadi seperti Islam ya, itu merambat itu jadi efeknya kemana-mana gitu. Tapi ini harus diluruskan gitu ya. Unitarian, Islam, Saksi Yehova itu dari Arius. JO ya, kemudian Oneness itu dari Sabelius. Marcion itu juga uskup ya. Semua uskup-uskup itu di anatema gitu loh. Jadi bukan karena dia uskup kemudian bapak-bapak gereja itu di anatema, bukan, karena dia tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Bukan karena bapak-bapak gereja gitu loh ya yang menganatema dia, karena dia tidak sesuai dengan pengajaran Alkitabiah gitu. Ya, silakan teman-teman ada yang mau tanggapi ya. Selamat pagi Pak Dikit, Step. tambahin dikit Shalom. dari Bang Ilahinas. Aku tambahin dikit ya. Jadi gini bro, teman-teman ya. Jadi apa yang saya katakan Bang Ilahinas barusan katakan, ini saya tambahin sedikit lagi mengenai pengakuan iman. Di situ jelas kalau kita bedah sudah Tritunggal di awal. Aku percaya kepada Allah Bapa, kemudian percaya pada Putra Yesus itu, termasuk bagaimana sejarah dia ya dari lahir sampai mati itu, ya kan? Di pengakuan iman kita itu, kemudian Roh Kudus. Lalu kita percaya kepada apa? Gereja sebagai apa? Otoritas. Disinilah supaya apa? Ketika kita untuk memahami Alkitab dan hidup sebagai orang Kristen, landasan kita yang terdekat itu adalah gereja secara otoritasnya, sejarah pengajarannya. Makanya kebetulan sekali 2-3 minggu terakhir di Komal Bang Ucok ini, saya betul ya Bang Ucok ya, saya selalu mengajak teman-teman kembali kepada histori. Jadi supaya nggak berdasarkan pemahaman masing-masing gitu. Kenapa seperti Bang Ilahinas barusan bilang, di dalam pengakuan iman rasul kita itu udah jelas Tritunggal itu tercantum dan menjadi pengakuan kita secara pribadi. Termasuk tadi yang saya katakan otoritas gereja. Nah, ini dasar kita. Saya bukan mau mengatakan kepada denom atau ya mungkin tadi Bang Ilahinas secara spesifik mengatakan itu ya. Tapi yang dia katakan benar. Dari sejarah lah kita bisa mengetahui, kita bisa menganalisa di zaman sekarang ini larinya kemana saja. Kan tadi saya udah katakan ada dua aliran besar ketika waktu itu, Arianisme dan Arianisme Homoian. Yang itu yang tadi Bang Ilahinas mengatakan yang Arianisme Homoian itu bentuknya seperti apa? Ini sampai sekarang berjalan walaupun waktu itu sudah seolah-olah itu dihambat gereja, dihapus, kitab-kitabnya dibakar apa segala. Ya ternyata memang dia masih berjalan sampai sekarang. Tetapi kita sebagai orang Kristen juga harus peka. Bukan untuk menuding atau menghakimi, tapi untuk meyakinkan pada diri kita sendiri dan supaya tidak terseret arus kesesatan itu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Boleh. Opung, silakan Opung. Ada yang mau disampaikan Opung, silakan. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya, Shalom, selamat pagi, Pak Opung. Shalom. Panitia. Berkat Tuhan bagi kita semuanya, bagi kita hawa segar dan akan kita jalani hari-hari kita. Di dalam pertemuan ini, orang yang mendengar pasti terberkati. Kalau masalah berbeda pendapat itu, karena itu maka kita berkumpul. Di mana mulai dari awal Adam dan dulu pun Kain dan Habil sudah berbeda pendapat, namun gambarannya bahwa
persembahan Habil lah yang diterima. Namun bukan Kain itu Tuhan tidak terima, hanya dia katakan dosa sudah mengintip. Nah, artinya mengenai ini, semua yang kita bicarakan ini adalah sangat baik di mata Tuhan, karena satu-satunya pekerjaan yang paling dihormati Tuhan adalah membicarakan tentang firman Tuhan. Walaupun di sisi lain kita, matematika dunia kita pakai untuk mencari nafkah, apabila menyisihkan waktu untuk membicarakan firman Tuhan, Tuhan sangat bangga. Karena Tuhanlah yang dimuliakan dalam hal segala yang kita bicarakan. Karena masing-masing yang ada hadir di sini, saya pastikan sudah memiliki pengetahuan masing-masing tentang firman Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan sangat senang dikatakan, sampaikanlah firman ke seluruh bangsa, baru tibalah kesudahannya. Singkatnya, Tuhan mengizinkan alat ini untuk mengumandangkan firman Tuhan setiap pagi. Mulai malam, pagi, sore, semuanya dikumandangkan ke seluruh dunia melalui room ini. Adapun perbedaan pendapat, yang menceklis itu semua nanti hanya Tuhan. Jadi, bukan denomnya, Tuhanlah yang menceklis, dan tidak ada di antara kita yang mengatakan kepada Tuhan, saya belum mengetahui Tuhan, apa itu kebenaran. Kalaupun saudara presiden tadi sudah menarasikan bahwa dia, ukuran utamanya adalah bapak-bapak gereja, saya rasa itu sangat benar juga, karena bapak-bapak gereja itu adalah pondasinya dulunya memakai Alkitab, memakai firman Tuhan, maka dia buat itu untuk suatu pondasi bagi kita semua. Namun di sisi lain, ada saudara yang tidak menginginkan apa yang telah dibuat mereka itu, maka mereka terjadi pemisahan. Disinilah sekarang terjadi pemisahan di antara apa yang berbeda pendapat, itu hak masing-masing. Jadi artinya di sini yang maksud, apabila kita bernarasi masing-masing di sini untuk mengetahui, beberkan pengetahuannya, saya rasa di antara kita tidak memiliki rasa sakit hati. Kita semua dipenuhi Roh Kudus di dalam mendengar itu, karena ini pekerjaan yang sangat mulia. Tuhan sangat menyenangkan ini. Bayangkan, kerugian saudara satu malam tidak tidur untuk menarasikan firman Tuhan. Apa Tuhan tidak memberkati saudara? Sementara orang lain di sana mulai dari malam sudah memikirkan bagaimana besok menipu orang, bagaimana mencuri, meninja, dan sebagainya. Di sisi lain, itu Tuhan tidak memberkati. Sementara saudara-saudara yang ada di sini, saya mulai dari tadi pagi, saya lihat luar biasa. Tidak ada membicarakan bagaimana pagi ini untuk cari selingkuhan, untuk cari minuman keras. Hanya membicarakan firman Tuhan, luar biasa. Saya diprotes ngerokok, Opung. Aku diprotes ngerokok tadi, Opung. Nah, kalau masalah merokok itu, saya rasa jangan melapor lah. Begitu pun dilapor. Masing-masing kalau selagi itu masih menyehatkan tubuhnya dan menahan dirinya tidak mengantuk, itu tidak perlu saya komentari. Saudara Presiden saya lihat sangat sehat, Ucok sangat sehat. Namun selagi kita yang berpikir itu, tapi kalau dibilang tadi mengenai perselingkuhan, itu pun kalau saudara ganteng masih perempuan suka, ya terserah saudara. Terkecuali macam Opung sudah tua, sudah busuk, tidak suka lagi perempuan. Namun pikirkan anak dan istrimu. Nah itu sedikit ya. Alangkah bahagianya Tuhan melihat kita hari ini. Namun semuanya yang kita narasikan itu sangat indah di mata Tuhan. Namun nanti setelah Tuhan datang, kita yakini itu di dalam Yohanes berapa itu 14, aku akan datang menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu pun di situ berada. Inilah yang kita nantikan. Terima kasih, kira-kira begitulah pendapat Opung. Lanjut, hanya setelah selesai berdoalah di antara kita yang bertemu, yang berbicara. Jangan ada terdapat sedikit walaupun keras pembicaraan. Kalau boleh saya katakan, bagaimana Olivit sama Tison bertinju digigit kupingnya, namun mereka tetap bersalaman. Itulah profesional.